Oke, saudara-saudara, selamat bertemu lagi dengan Eriandi Budiman Art Channel ya. Melanjutkan seri pembahasan mengenai batu akik ya dari sisi visualnya. Eh, Kali ini saya memperlihatkan sebuah batu lagi ya. Ini eh, sebuah batu yang unik juga, menarik juga dari sisi visualnya. Ini adalah sebuah batu dari Garut ya, dan seperti banyak terlihat pada beberapa batu Garut yang lain, ada kecenderungan landscape ya pada gambar-gambar atau motifnya seperti Anda lihat ini. Nah, ini sudah agak mengkristal sebagian. Nah, ini landscape ya, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi visual landscape gitu ya, landscape ini kadang-kadang memang menarik sekali untuk para penggemar kolektor batu akik atau para pecintanya. Salah satu yang banyak diburu oleh kolektor adalah beberapa batu landscape ya. Nah, ini batunya dalam format untuk kalung ya, atau liontin. Nah, seperti Anda lihat ini ada beberapa sapuan-sapuan yang menarik, ada beberapa gumpalan seperti awan atau juga hal-hal lainnya ya. Ya, komposisinya menarik, ada coklat, ada yang agak kehitaman coklatnya, kemudian ada coklat muda, ada juga putih. Nah, ini membentuk sebuah komposisi yang sangat luar biasa ya. Nah, kalau kita lihat juga ini yang di bawah ini seperti lapisan-lapisan gitu ya, ada lapisan-lapisan tanah, lapisan membentuk siluet atau juga membentuk sebuah bentangan-bentangan garis horizontal gitu ya, membentuk gunung. Ini bisa dibolak-balik juga, tergantung kita mau melihatnya dari sisi yang mana. Nah, ini juga ada satu lagi. Ini juga ada bagian yang sudah mengkristal ya. Ini yang mengkristal. Jadi batu ini sudah lama tentunya. Ini juga batu dari Garut. Kalau tidak salah ini dari Bungbulang kata penjualnya dulu. Tuh. Seperti saya uraikan, itu ada seorang perantau yang membuat atau menyewa sebuah toko di antara Banjaran Soreang ya, tepatnya di tidak jauh dari Jalan Nagrak, Jalan Raya Banjaran Soreang. Di situ dia khusus ya membawa batu-batu dari Garut. Ini salah satu yang kemudian saya lihat, ini kayaknya ada pemandangannya gitu ya, cocok sekali untuk dilihat-lihat, dipegang-pegang gitu ya, dirasakan keindahannya. Nah, kalau kita lihat ini memang kalau aliran apa ya, abstraksi gitu ya, abstraksi landscape atau landscape abstrak yang banyak sih ditemui beberapa karya-karya kontemporer yang mengambil format-format seperti ini. Ini ada seperti bentukan awan gitu ya, ada bentukan awan atau apa ya, tergantung imajinasi kita itu. Yang jelas bahwa ini adalah sebuah komposisi yang memperlihatkan sebuah objek yang bisa interpretatif gitu ya, warna coklatnya, coklat mudanya dari sisi warna gitu ya, ada putih susu ini ya, atau putih mangkok mungkin ya, kalau seperti khas dalam batu-batunya Edong Garut itu.
putih susu ya, ada coklat, ada sedikit kemerahan, agak pupus, merah pupus, kemudian hitam gitu ya, hitamnya juga ada yang hitam. Nah, seperti ini. Jadi ini komposisi antara hitam, coklat gitu ya, dan putih. Tetapi dia membaginya menjadi sebuah motif ya, sebuah motif pemandangan. Ini di sebaliknya juga seperti ini. Ini lebih ke abstrak gitu ya. Ada pembagian bidangnya, ada abu, kemudian cipratan-cipratan gitu ya, seperti halnya lukisan-lukisan yang ekspresionis. Nah, ini batunya kalau nggak salah ini dari Kalimantan. Ini saya tertarik pada ada semacam figur ya, wajah gitu ya, wajah sampai leher gitu ya. Ini kalau kita amati dengan sama ada seperti sosok itu gitu. Hanya bentuknya memang tidak terlalu tegas karena ini memang bukan dirancang untuk menjadi tegas ya, Pak, karena memang bentukan alam gitu. Kita lihat ada sosok ya, sosok wajah, kepala sampai leher ini. Nah begitu, jadi ini yang membuat batu ini menarik dan unik bagi saya gitu. Mungkin saudara-saudara juga bisa menyimak, perhatikan ini, apakah tertarik atau tidak ya tergantung jadi selera masing-masing. Ini coraknya abstraksi ya, seperti karya-karya yang lebih ini ya. Ini kesannya impresionis, tetapi garis-garisnya itu ada sebagian yang ekspresif ya. Warna kehijauan, hijau daunnya, ditambah beberapa butiran-butiran pada bidang hitam, sehingga menampilkan sebuah sosok gambar yang menawan bagi saya. Mungkin emang ini tidak terlalu tegas, tidak langsung kelihatan gitu ya. Ini pinggirnya seperti ini, kemudian nah ini yang belakangnya ini juga entah objek apa gitu ya, mungkin seekor binatang yang berbaring atau apa begitu ya. Coklatnya ada, hitamnya ada, hijaunya ada, cuma ini memang tidak terlalu jelas, lebih ke karya-karya seperti klasik gitu ya. Gitu kalau kita lihat nih. Nah seperti ini penampakannya. Jadi leontin ini bisa dibolak-balik ya, mau mengambil yang ini gitu ya, yang ada sosoknya bisa. Cuma ada beberapa pembagian yang ini ya, garisnya nih ini seperti rambut kribo gitu, rambutnya kribo, keriting bokeh ya. Aduh, nah asik kan. Nah, kemudian ini yang ini juga Garut, masih Garutan, kayaknya dari Bung Bulang kalau tidak salah. Ini juga bentuknya abstrak ya. Ini paduan coklat muda, kuning, hijau gitu ya. Nah, sehingga membentuk komposisi yang indah seperti ini. Gitu ya, ada bagian tengahnya ini agak burik nih. Seperti ini. Ini seperti sebuah pemandangan dari gunung. Nah, di depannya yang saya ambil ini, nah ini kan kelihatan seperti sosok juga ya, cuma ini sosoknya tidak terlalu jelas gitu, tidak terlalu tegas. Apakah seorang perempuan hamil misalnya yang lagi membawa apa di kepalanya gitu, membawa semacam beban gitu ya. Itu ini komposisi bentukan ini terbentuk dari garis-garis pada warna hijau, kemudian ada garis kuning agak besar dan coklat. Nah itu sehingga terbentuk objek bidang di atas bidang coklat muda, ada tampil ini lebih ke antara hitam dan hijau tua ya. Nah sehingga tampil seperti ini sosok gitu ya, sosok seseorang gitu. Nah ini keajaiban batu itu seperti itu, tidak bisa dirancang-rancang, tapi kita hanya bisa mengambil bagian mana yang menarik dari sebuah bongkahan misalnya, atau sebuah lempengan batu gitu ya. Nah ini dalam seni art craft akik ini adalah salah satunya adalah kemampuan untuk mengambil. Nah dalam hal ini, dalam dunia perakikan itu, senimannya, art craftnya itu, art crafternya yang dipunyai oleh seorang pengambil komposisi ini sangat penting di dalam pengolahan akik ya. Sebagaimana kalau kita para pelukis itu membayangkan
mengimajinasikan objek apa yang akan dibikinnya gitu. Nah, ini si craftsmanship-nya melihat mungkin ada semacam sosok di dalam batu, sehingga dia mengambil komposisi dengan mistar pembulat gitu ya. Nah, dia mengambil sisi-sisi mana yang paling menarik untuk dijadikan bahan atau dijadikan objek bagi penemuan di dalam komposisi batu tersebut. Karena dalam setiap lempengan itu pasti ada hal-hal yang harus dibuang, harus diedit lah gitu ya kalau dalam tulisan itu. Nah, kalau para pelupa kan langsung ya menggambar. Kalau ini kan gambar yang sudah ada dalam sebuah lempengan, kemudian diambil mana titik yang paling memungkinkan secara estetik, itu paling estetik gitu, sehingga muncullah keadaan atau posisi komposisi dalam batu tersebut, sehingga menghasilkan karya yang enak dilihat gitu, secara estetik, secara visual, secara kebentukan, komposisi warna, bentuk dan sebagainya. Sehingga setiap seniman batu terutama ya, itu akan belajar tentang bagaimana dia mengambil sebuah momentum di dalam lempengan. Ya, ini apa ya? Mungkin seperti seorang lelaki yang gendut atau mungkin perempuan hamil yang membawa beban di atas kepalanya gitu ya. Anda lihat sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian ada komposisi warna penyerta dalam objek, sehingga objek ini tidak hanya kosong, jadi tidak putih di belakangnya. Jadi ada unsur-unsur pembentuk figur gitu ya. Nah, ini sebuah batu yang lain. Ini dari Papua kalau menurut pedagangnya ya, waktu itu yang ada di dekat sebuah pabrik, bukan pabrik besar, cukup lah ya, walaupun tidak banyak. Itu ada pabrik kemasan bajigur gitu ya di sekitar Jalan Banjaran Soreang itu. Nah, ini saya mengambil batu yang agak aneh ini, karena waktu itu bagi saya agak tertarik, kok hitam sekali gitu ya. Dan tapi ini ada banyak sekali garis-garis yang membentuk ya. Kalau melihat komposisi batu seperti ini mah ya seperti rungkan, edisi rungkan ini saudara-saudara. Hitam, putih, pemandangan yang abstraksi dan sebagainya. Ini sebaliknya seperti ini banyak sekali garis-garis membentang dengan garis yang lentur, kadang-kadang acak dia ya. Di bawahnya ada garis yang melintang, horizontal, ada yang vertikal dan sebegitu. Nah, ini batunya batu hitam, tidak terlalu pekat gitu ya, karena hitamnya hitam campuran, sudah tergradasi oleh titik-titik gitu yang membentuk sebuah objek yang kadang-kadang samar gitu. Kalau dilihat ini putihnya juga ada putih yang rancak gitu ya, membentuk komposisi yang sangat aneh gitu. Ini rungkan sekali ya. Ya, beginilah cara kita menikmati komposisi dalam sebuah karya seni ya. Nah, bagaimana kita menikmati karya ini sehingga memberikan ketenangan, memberikan sebuah rasa estetik pada hati ya. Oke, saudara-saudara, rekan-rekan, mungkin sekian dulu ya untuk semacam review atau apapun gitu ya, untuk membahas batu dari sisi visualnya ini. Untuk membahas, oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Ada beberapa batu lagi yang akan saya review ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa ya, subscribe dulu dah, karena subscribe itu gratis ya. Like, komen, silahkan. Atau ada yang mau berkomentar tentang komposisi batu akik ini, termasuk juga mungkin ini bahannya ternyata bukan dari Papua misalnya, atau apa. Ya, kalau saya kan berdasarkan info dari pedagangnya ya. Bahasan saya sekian, semoga Anda senang, semoga menghibur ya, menghibur siapapun Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.